Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan sekte-sekte Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sekte Yahudi Samaritan. Yahudi Samaritan adalah kelompok etno-religius yang berasal dari suku Israel kuno, khususnya yang mengklaim keturunan dari suku Efraim dan Manasye, yang merupakan 2 dari 10 suku Israel Utara. Mereka memiliki sejarah panjang yang berbeda dari Yudaisme rabbinik dan mengidentifikasi diri sebagai keturunan dari orang Israel asli yang tidak diasingkan selama pembuangan ke Babel. Sejarah singkat Yahudi Samaritan. Perpecahan antara kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda Selatan terjadi setelah pemerintahan Raja Salomo sekitar 930 sebelum Masehi. Suku Israel di utara mendirikan kerajaan Israel dengan ibu kota di Samaria, sementara Yehuda tetap berpusat di Yerusalem. Kaum Samaritan meyakini bahwa mereka adalah keturunan asli dari kerajaan Israel Utara dan menolak klaim orang Yahudi di Yehuda bahwa hanya mereka yang memiliki hubungan sah dengan Tuhan. Kerajaan Israel dihancurkan oleh Asyur dan sebagian besar penduduknya diasingkan. Asyur membawa bangsa-bangsa asing untuk menghuni wilayah Samaria, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk Israel yang tersisa. Ini menyebabkan munculnya kepercayaan bahwa Samaritan adalah hasil campuran antara Israel dan bangsa asing, meskipun mereka sendiri menolak anggapan ini. Setelah pembuangan ke Babel 586 sebelum Masehi, orang Yahudi kembali dan membangun kembali bait suci di Yerusalem. Samaritan membangun kuil mereka sendiri di Gunung Gerizim yang mereka anggap sebagai tempat suci yang sah, bukan Yerusalem. Ketegangan meningkat dan orang Yahudi menganggap Samaritan sebagai golongan sesat, sementara Samaritan tetap mempertahankan tradisi mereka. Dinasti Hasmonean yang memerintah Yehuda menghancurkan kuil Samaritan di Gunung Gerizim pada abad kedua sebelum Masehi, memperdalam perpecahan antara kedua kelompok. Samaritan mengalami berbagai pemberontakan melawan Kekaisaran Romawi dan Bizantium yang menyebabkan penurunan populasi mereka. Pada periode Bizantium, banyak Samaritan dipaksa berpindah agama ke Kristen atau Islam yang semakin mengurangi jumlah mereka. Pada masa pemerintahan Islam, Samaritan dianggap sebagai ahlul kitab, tetapi tetap menjadi komunitas minoritas yang terus berjuang untuk bertahan. Pada abad ke-20, populasi Samaritan sangat menurun, tetapi mereka masih mempertahankan tradisi dan ritual mereka. Kepercayaan dan tradisi Yahudi Samaritan. Samaritan hanya menerima Torah, 5 kitab Musa, sebagai kitab suci, dan menolak kitab-kitab lain dalam Alkitab Ibrani yang diakui oleh orang Yahudi. Mereka menganggap Gunung Gerizim sebagai tempat ibadah utama, bukan Yerusalem. Mereka menggunakan bahasa Ibrani kuno dalam doa-doa mereka, tetapi bahasa Arab dan Ibrani modern juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Samaritan merayakan Paskah, Pesak, dengan cara yang sangat mirip dengan yang dijelaskan dalam Taurat. Yahudi Samaritan memiliki keyakinan dan prinsip yang berbeda dari Yudaisme rabbinik, mainstream Yahudi. Meskipun mereka juga menganggap diri mereka sebagai keturunan Israel yang sah. Keyakinan mereka berpusat pada ajaran Taurat, 5 kitab Musa, dan berpegang teguh pada tradisi kuno yang mereka yakini sebagai warisan langsung dari Nabi Musa. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam keyakinan Yahudi Samaritan. Sama seperti agama Yahudi, Samaritan percaya pada satu Tuhan yang disebut YHWH, Tuhan Israel, yang merupakan pencipta alam semesta. Mereka meyakini bahwa hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel terjalin melalui perjanjian yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Yahudi Samaritan hanya mengakui Taurat, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sebagai satu-satunya kitab suci yang otoritatif. Mereka menolak kitab-kitab lain seperti nabi-nabi, Nevi'im, dan tulisan Ketuvim yang diterima oleh Yudaisme rabbinik. Taurat Samaritan memiliki sedikit perbedaan dalam teks dibandingkan dengan Taurat Yahudi, Masoret,
dengan beberapa perubahan yang menekankan pentingnya Gunung Gerizim sebagai tempat suci pilihan Tuhan. Salah satu perbedaan terbesar dengan Yudaisme rabbinik adalah keyakinan bahwa Gunung Gerizim, bukan Yerusalem, adalah tempat suci yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun pusat peribadatan. Samaritan meyakini bahwa kuil mereka di Gunung Gerizim adalah yang asli, sedangkan bait suci di Yerusalem adalah penyimpangan dari ajaran Musa. Hingga hari ini, mereka masih melaksanakan ibadah dan perayaan keagamaan di Gunung Gerizim. Yahudi Samaritan percaya pada kedatangan seorang penyelamat yang disebut Taheb, yang berarti yang dipulihkan atau pemulih. Taheb diyakini sebagai sosok seperti Musa yang akan datang pada akhir zaman untuk memulihkan hukum Taurat yang sejati dan membawa keselamatan bagi umat Israel. Samaritan mematuhi hukum keagamaan yang ketat berdasarkan Taurat, termasuk mereka masih melaksanakan perayaan Pesak dengan menyembelih domba secara tradisional di Gunung Gerizim, mengikuti ritual yang mirip dengan yang dijelaskan dalam Taurat. Sabat adalah hari istirahat yang sakral, dan mereka menjunjung tinggi aturan-aturan ketat seperti melarang pekerjaan apapun. Mereka mengikuti aturan makanan halal, kosher, termasuk larangan terhadap makanan yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Sunat dilakukan pada hari ke-8 setelah kelahiran, seperti yang diperintahkan dalam Taurat. Samaritan memiliki sistem kesucian yang ketat, di mana mereka menjaga kebersihan ritual, terutama dalam konteks ibadah dan kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki aturan terkait dengan menstruasi, kematian, dan kontak dengan orang luar yang dapat dianggap menyebabkan ketidaksucian. Yahudi Samaritan percaya pada kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Mereka meyakini bahwa orang yang setia kepada Taurat akan dibangkitkan dan diberikan kehidupan kekal di tanah suci Israel. Komunitas Samaritan sangat ketat dalam menjaga identitas mereka melalui pernikahan dalam komunitas, endogami. Mereka memiliki aturan ketat yang melarang pernikahan dengan orang luar. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir ada beberapa kelonggaran di mana wanita non-Samaritan yang masuk komunitas harus terlebih dahulu mempelajari tradisi mereka. Samaritan menggunakan bahasa Ibrani kuno dalam doa-doa mereka, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka berbicara bahasa Arab dan Ibrani modern. Teks Taurat mereka ditulis dalam aksara Ibrani Samaritan kuno, yang berbeda dari huruf Ibrani modern. Secara keseluruhan, Yahudi Samaritan mempertahankan tradisi dan kepercayaan yang mereka yakini sebagai ajaran yang paling murni dari hukum Taurat, dengan tetap menegaskan perbedaan mereka dari Yudaisme rabbinik. Dalam perspektif Islam, Yahudi Samaritan disebut juga As-Samiriyun dalam beberapa sumber Islam, tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits sebagai kelompok yang berbeda dari orang Yahudi pada umumnya. Namun, Islam memiliki pandangan umum terhadap kelompok-kelompok yang mengaku sebagai pengikut Taurat, yang bisa mencakup komunitas Samaritan. Berikut adalah beberapa aspek yang berkaitan dengan Yahudi Samaritan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, orang Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai Ahlul Kitab, yaitu golongan yang menerima wahyu sebelumnya dari Allah melalui kitab suci seperti Taurat dan Injil. Meskipun Yahudi Samaritan hanya menerima Taurat tanpa kitab-kitab lainnya, dalam pandangan Islam mereka dapat dikategorikan sebagai Ahlul Kitab karena mereka meyakini ajaran Nabi Musa alaihi salam. Hal ini berarti dalam hukum Islam mereka memiliki perlindungan hukum tertentu dalam masyarakat Muslim, termasuk hak untuk hidup dalam damai dan kebebasan menjalankan ibadah mereka dengan membayar jizyah, pajak perlindungan bagi non-Muslim. Dalam Al-Quran terdapat kisah tentang Samiri yang disebut dalam surah Thoha ayat 85 hingga 97, seorang tokoh yang menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi emas saat Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Beberapa ulama berpendapat bahwa Samiri mungkin memiliki hubungan dengan komunitas Samaritan atau dianggap sebagai leluhur spiritual mereka karena adanya kesamaan dalam nama dan sejarah. Namun, tidak ada bukti langsung dalam Al-Quran atau hadis yang menyebut Samaritan sebagai keturunan atau pengikut Samiri. Islam meyakini bahwa Taurat asli adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa,
Tetapi teks yang dimiliki oleh Yahudi saat ini, termasuk Taurat Samaritan, telah mengalami perubahan atau penyimpangan, tahrif. Jika Yahudi Samaritan mengklaim bahwa Taurat mereka adalah yang paling murni, Islam tetap memandangnya sebagai bagian dari wahyu yang telah mengalami distorsi dari ajaran asli yang Allah turunkan. Setelah penaklukan Muslim atas Palestina pada abad ke-7 Masehi, komunitas Samaritan termasuk di antara kelompok non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Mereka diberikan status dhimmi seperti komunitas Yahudi dan Kristen lainnya, yang berarti mereka diperbolehkan menjalankan ibadah mereka, tetapi harus mematuhi peraturan tertentu dalam negara Islam. Di bawah pemerintahan Islam, komunitas Samaritan mengalami masa stabilitas relatif dibandingkan era Romawi dan Bizantium yang sebelumnya menindas mereka. Islam tidak secara spesifik menyebut atau mengkritik doktrin-doktrin Samaritan, tetapi secara umum ajaran Islam menegaskan bahwa tauhid, keesaan Allah. Islam menolak konsep Mesias, Taheb, yang dipercayai oleh Yahudi Samaritan sebagai penyelamat. Dalam Islam, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, dan hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk. Kitab-kitab sebelumnya, Islam percaya bahwa wahyu Allah yang asli telah mengalami perubahan oleh manusia, termasuk Taurat versi Samaritan yang berbeda dari Taurat Yahudi pada umumnya, tempat ibadah. Dalam Islam, Baitul Maqdis, Yerusalem diakui sebagai tempat suci, bukan Gunung Gerizim seperti yang dipercayai oleh Samaritan. Di zaman modern, Yahudi Samaritan yang tinggal di Palestina, khususnya di tepi barat, hidup berdampingan dengan komunitas Muslim Palestina. Mereka umumnya diakui sebagai kelompok yang memiliki warisan agama yang unik, dan hubungan mereka dengan Muslim relatif damai tanpa ketegangan besar. Dari perspektif Islam, Yahudi Samaritan termasuk dalam kategori Ahlul Kitab, sehingga mereka memiliki status hukum khusus di bawah pemerintahan Islam. Dipandang sebagai komunitas yang berpegang pada wahyu yang telah mengalami perubahan, tahrif, meskipun mereka mengklaim memiliki Taurat yang lebih murni. Dihormati dalam konteks hubungan antaragama selama mereka tidak menentang Islam dan hidup dalam kedamaian. Secara keseluruhan, Yahudi Samaritan dalam perspektif Islam dianggap sebagai bagian dari kelompok yang telah menerima wahyu sebelumnya, tetapi dengan pemahaman yang tidak lagi murni sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim mengenai Yahudi Samaritan tidak banyak dibahas secara mendalam dalam literatur Islam klasik maupun kontemporer. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah komunitas Samaritan yang relatif kecil dan interaksi historis yang terbatas dengan dunia Islam. Namun, beberapa poin berikut dapat diuraikan berdasarkan sumber yang tersedia. Dalam Islam, Yahudi Samaritan dapat dikategorikan sebagai bagian dari Ahlul Kitab, yaitu kelompok yang menerima wahyu sebelum Islam, khususnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Meskipun mereka memiliki perbedaan dengan Yudaisme Rabbinik, keyakinan mereka terhadap Taurat menempatkan mereka dalam kategori ini. Sebagai Ahlul Kitab, mereka memiliki hak-hak tertentu dalam masyarakat Islam, seperti kebebasan beribadah dan perlindungan hukum dengan syarat membayar jizyah, pajak perlindungan bagi non-Muslim. Yahudi Samaritan meyakini bahwa mereka memiliki versi Taurat yang paling murni dan otentik, berbeda dengan versi yang dipegang oleh komunitas Yahudi lainnya. Mereka berpendapat bahwa orang Yahudi lainnya telah menyimpang dari ajaran asli Taurat. Secara historis, hubungan antara komunitas Samaritan dan Muslim relatif damai. Meskipun jumlah mereka kecil, mereka tetap mempertahankan identitas dan tradisi mereka di tengah dominasi budaya dan agama yang berbeda. Interaksi antara kedua komunitas ini lebih bersifat sosial dan budaya daripada teologis. Beberapa ilmuwan Muslim modern telah meneliti komunitas Samaritan dalam konteks studi perbandingan agama. Mereka mengakui keunikan tradisi dan keyakinan Samaritan, serta peran mereka dalam sejarah agama-agama Abrahamik. Namun, literatur akademik dalam bahasa Indonesia mengenai topik ini masih terbatas.
Secara umum, ulama Islam dan ilmuwan Muslim mengakui keberadaan Yahudi Samaritan sebagai komunitas yang memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang unik. Meskipun tidak banyak dibahas dalam literatur Islam, mereka dianggap sebagai bagian dari Ahlul Kitab dengan hak-hak dan kewajiban yang menyertainya dalam masyarakat Islam. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim mengenai Yahudi Samaritan tidak banyak dibahas secara spesifik dalam literatur Islam klasik maupun kontemporer. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah komunitas Samaritan yang relatif kecil dan interaksi historis yang terbatas dengan dunia Islam. Namun, beberapa poin berikut dapat diuraikan berdasarkan sumber yang tersedia. Dalam Islam, Yahudi Samaritan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits, tetapi mereka dapat dipahami dalam kerangka umum ajaran Islam tentang Ahlul Kitab, orang-orang yang menerima wahyu sebelum Islam, khususnya terkait dengan umat Yahudi. Berikut adalah beberapa sudut pandang Islam yang relevan dalam memahami Yahudi Samaritan. Islam mengklasifikasikan orang Yahudi, termasuk berbagai sektenya, sebagai Ahlul Kitab, yaitu kaum yang menerima wahyu sebelum Islam melalui kitab suci Taurat. Meskipun Yahudi Samaritan memiliki keyakinan yang berbeda dari Yudaisme Rabbinik, mereka tetap dianggap bagian dari Ahlul Kitab karena kepercayaan mereka terhadap Nabi Musa alaihi salam dan Taurat. Sebagai Ahlul Kitab, mereka memiliki status khusus dalam Islam seperti diperbolehkan hidup berdampingan dengan Muslim dalam masyarakat Islam, hak untuk menjalankan ibadah mereka dalam sistem hukum Islam selama mereka tunduk pada aturan tertentu seperti membayar jizyah, pajak perlindungan bagi non-Muslim. Islam meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, termasuk Taurat, telah mengalami tahrif, perubahan atau penyimpangan. Dalam perspektif Islam, Yahudi Samaritan, seperti sekte Yahudi lainnya, dianggap telah menyimpang dari ajaran Tauhid yang murni yang dibawa oleh Nabi Musa. Penyimpangan mereka dapat meliputi keyakinan akan Gunung Gerizim sebagai tempat suci utama, yang berbeda dari ajaran Islam yang menganggap Baitul Maqdis, Yerusalem sebagai kiblat sebelumnya sebelum Ka'bah. Konsep Mesias Taheb yang menurut Islam, penyelamat sejati adalah Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, bukan sosok penyelamat yang mereka nantikan. Pemahaman terhadap hukum-hukum Taurat yang menurut Islam telah mengalami distorsi dalam praktik mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang penyimpangan orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengannya. Dalam Al-Quran disebutkan sosok Samiri yang dikisahkan telah menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi emas saat Nabi Musa sedang menerima wahyu di Gunung Sinai, Surah Toha ayat 85-97. Sebagian ulama menghubungkan Samiri dengan leluhur spiritual Yahudi Samaritan, meskipun tidak ada bukti eksplisit dalam Al-Quran atau hadits yang menyatakan hubungan langsung mereka. Islam mengecam tindakan penyimpangan dari ajaran Tauhid yang dilakukan oleh Samiri, dan hal ini menjadi pelajaran bahwa mengikuti ajaran selain yang diajarkan oleh para nabi adalah bentuk penyimpangan. Islam tidak secara khusus membedakan antara sekte-sekte Yahudi seperti Samaritan dan Rabbinik, melainkan memberikan pandangan umum bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 13, Allah berfirman tentang perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka melanggar janji, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah kalimat Allah dari tempatnya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Islam memandang semua sekte Yahudi, termasuk Samaritan, sebagai kelompok yang tidak lagi mengikuti ajaran asli Nabi Musa dalam bentuk yang murni. Secara historis, Yahudi Samaritan hidup berdampingan dengan komunitas Muslim di wilayah Palestina. Di bawah pemerintahan Islam, mereka diberi hak untuk menjalankan ibadah mereka selama membayar pajak dan tunduk pada hukum Islam. Dalam perspektif Islam, Yahudi Samaritan dianggap sebagai bagian dari Ahlul Kitab.
namun mereka dipandang telah menyimpang dari ajaran tauhid yang sejati. Islam mengakui hak mereka untuk hidup berdampingan dengan Muslim, tetapi menegaskan bahwa ajaran yang benar adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penutup wahyu. Perbedaan antara Yahudi Samaritan dan Yahudi lainnya dalam Islam tidak menjadi fokus utama. Yang ditekankan adalah pentingnya mengikuti wahyu terakhir, yaitu Al-Quran, sebagai pedoman hidup yang benar. Komunitas Yahudi Samaritan saat ini merupakan kelompok agama kuno yang telah memisahkan diri dari Yudaisme sekitar 2000 tahun yang lalu. Mereka mengidentifikasi diri sebagai keturunan asli Bani Israel, khususnya dari suku Yusuf dan Lewi, dan memiliki keyakinan serta praktik keagamaan yang berbeda dari Yudaisme arus utama. Jumlah komunitas Samaria sangat kecil, dengan total populasi sekitar 785 orang. Mereka tersebar di 2 lokasi utama, Gunung Gerizim, terletak dekat kota Nablus di tepi barat. Wilayah ini dianggap suci oleh komunitas Samaria dan menjadi pusat kegiatan keagamaan mereka. Holon, sebuah kota di dekat Tel Aviv, Israel, yang menjadi tempat tinggal sebagian komunitas Samaria. Meskipun memiliki kesamaan dengan tradisi Yahudi, orang Samaria menolak disebut sebagai Yahudi. Mereka mengklaim sebagai keturunan langsung dari suku Yusuf dan Lewi, dan menganggap diri mereka sebagai bangsa Israel asli. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Ibrani dan Arab. Dengan populasi yang sangat kecil, komunitas Samaria menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya dan keagamaan mereka. Mereka berada di antara 2 kelompok besar, yaitu Yahudi dan Arab, namun tidak sepenuhnya diakui oleh keduanya. Meskipun demikian, mereka terus menjaga tradisi dan ritual keagamaan mereka dengan ketat. Komunitas Yahudi Samaritan saat ini tetap eksis meskipun jumlahnya sangat kecil. Mereka mempertahankan identitas unik mereka dan terus menjalankan tradisi serta ritual keagamaan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.